Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama akhirnya muncul klarifikasi dari Paula Verhoeven. Kita dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, mohon doanya. Dan untuk anak-anakku, Kiano dan Kenzo, permata hati mama, maafkan mama dan papa ya nak. Bismillah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan menjaga kita semua. Mama papa selalu sayang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon doanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah kita dengarkan bahwa tadi pernyataan ya dari seorang Paula Verhoeven. Jadi tentunya sangat disayangkan bahwa berita yang beredar ini sudah sangat mengganggu ya. Jadi yang tadinya berkubu-kubu, bahkan sesama artis pun sudah berkubu-kubu. Ada yang mendukung Baim Wong, ada yang banyak mendukung Paula Verhoeven ya. Apalagi ada banyak yang dikaitkan dengan DS lah, dengan N dan lain sebagainya, dari Nikita Mirzani, kemudian dari siapapun itu. Sudah banyak pembelaan-pembelaan, ada yang mendukung Baim Wong, ada yang mendukung Paula Verhoeven. Tapi setelah kita mendengar dari Paula Verhoeven sendiri bahwa ini berarti murni dari karena Baim Wong sendiri secara sewaktu mengatakan dia sendiri tidak tahu mereka itu ngapain ya. Jadi Baim Wong hanya berdasarkan pada CCTV, kemudian hanya berdasarkan pada WhatsApp. Kemudian Nikita Mirzani bilang bahwa orang yang dimaksud itu memang pernah tinggal karena sebagai karyawan Baim Wong sendiri gitu ya. Jadi menurut hemat saya kita harus hargai keduanya ya. Baim Wong dengan penemuannya di CCTV dan WA juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Juga Paula Verhoeven juga sudah mengklarifikasi bahwa perselingkuhan, mungkin belum sampai perselingkuhan kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya belum sampai perselingkuhan, mungkin dekat iya, karena sesama karyawan ya. Karena saya dulu pernah berumah tangga dan karyawan saya ada yang menyukai menggoda istri saya, mantan istri saya dulu itu. Ada karyawan saya banyak itu, ada 14, ada
berapa gitu kan, ada yang menggoda istri saya. Waktu itu saya kerja di New Zealand gitu ya. Katanya dia menggoda, ya nggak tahu menggodanya karena di rumah saya nggak saya pasang CCTV gitu ya. Cuma istri saya mengemukakan secara langsung bahwa si Anu menggoda gitu karyawannya. Apakah sampai tergoda atau enggak? Ya alhamdulillah berarti istri saya masih jujur gitu ya dalam hal ini gitu ya. Tapi nggak tahu sejauh apa gitu ya. Tapi memang kalau yang punya karyawan, ya saya juga punya pengalaman dengan karyawan. Ada yang menggoda saya juga gitu. Jadi selain menggoda istri saya, karyawan saya ada juga yang menggoda saya gitu. Dan saya termasuk yang tergoda gitu. Termasuk yang tergoda, dan mungkin istri saya juga tergoda gitu. Itu manusiawi sebetulnya ya. Ya kalau misalnya Paula Verhoeven misalnya di WhatsApp di CCTV-nya itu dekat, misalnya duduk bareng ya, nonton bareng ya, belum tentu mereka pergi ke kamar bareng kan gitu. Makanya hukum daripada Eropa sendiri atau Belanda ya, peninggalan Belanda itu kalau mereka masuk ke dalam kamar baru dianggap selingkuh gitu, masuk ke kamar yang sama gitu ya, misalnya ke kamar Paula Verhoeven baru dianggap selingkuh gitu, karena nggak ada kepentingan si karyawan itu masuk ke kamar kan gitu. Nah itu baru dianggap selingkuh gitu cara membuktikannya gitu. Bahkan kalau di Arab Saudi itu sangat betul, sangat memang harus ada saksi yang benar-benar melihat adegan persetubuhan, itu baru dibilang selingkuh. Makanya nggak salah kalau Hotman Paris bilang bahwa sangat sulit dibuktikan, perselingkuhan itu sangat sulit dibuktikan ya, kecuali kalau saya memang sudah membuktikannya gitu. Mantan waktu itu selingkuh karena saya menanyakan langsung kepada si selingkuhannya itu orang India dan sebagainya ya itu, dan saya berpura-pura menjadi istri saya, dan si orang India tersebut mengatakan sudah melakukan hubungan dengan mantan istri saya itu sampai 100 kali gitu kan. Kemudian si istri saya juga setelah dikasih tahu ke dia tentang pengakuan dari orang India itu, dia akhirnya mengakuinya gitu ya gitu. Ya itu di satu sisi saya sudah bisa membuktikan itu baru bukti gitu ya, karena sudah sama-sama mengakui. Jadi dari pihak selingkuhannya mengakui, dari pihak sang istri juga mengakui. Ini kalau Paula begini berarti ini murni bahwa kesalahpahaman Mbak Imo gitu, karena belum ada pengakuan daripada si Paula juga daripada yang si selingkuhan itu. Jadi ini fitnah, kalau menurut saya jatuhnya fitnah dan pencemaran nama baik. Dan itu Paula harus melaporkan balik itu Mbak Imo, karena pencemaran nama baik, karena sebuah media elektronik jejak digitalnya sudah sangat begitu fantastis gitu. Satu hari sudah, apalagi sudah di blow up dari sekian. Kemudian ada lagi ditambah dengan artis yang membawa, bukan artis ya, yang nebeng tenar lah ya, yang nebeng tenar mengatakan pernah ada dendam dengan Paula. Ada itu heboh ya di Cumi ya, kalau nggak salah di Cumi channel itu ada seorang yang mengaku dendam dengan Paula karena mantan suaminya pernah dekat dengan Paula ya. Yang salah bukan Paulanya, itu mantan suaminya, mantan suami yang dekat dengan Paula itu gitu. Kalau Paula ya karena dia cantik, terkenal, ya mungkin banyak yang dekat gitu. Jadi yang salah bukan itu. Jadi itu tidak berdasar, itu orang yang nebeng tenar ya. Kalau menurut saya ini nebeng tenar ya, ada bukan artis ya, seseorang yang menganggap bahwa ada hubungan dengan Paula gitu, ada trauma sampai dia perceraian ya. Dan Paula sendiri juga kaget dengan berita-berita seperti itu karena beredar begitu banyak. Dan satu hal lagi, ini pertama yang harus dilakukan ada Baimbong, adalah yang pertama harus minta maaf secara gentle di media elektronik, dan setelah minta maaf dia harus mencabut gugatannya, karena perceraiannya itu didasarkan pada dugaan perselingkuhan. Itu harus dibatalkan secara hukum karena tidak terbukti gitu.
Itu buktinya, perzinahan itu harus ada buktinya gitu. Pengakuan aja nggak cukup, itu harus bukti ini. Kalau saya memang sudah mendapat pengakuan dari si yang diselingkuhi istri saya, mantan istri saya, kemudian istri saya sendiri juga sudah mengakuinya gitu. Jadi sudah ada pengakuan, itu baru bukti pertama gitu. Bukti yang keduanya yaitu screenshot daripada pembicaraan WhatsApp itu, karena si mantan perselingkuhannya itu mengirimkan video porno ya. Waktu itu saya menyuruh dia kirimkan video kamu saja gitu. Ternyata si selingkuhannya itu mengirim video telanjangnya dia gitu. Dan itu di persidangan itu berlaku, itu waktu itu berlaku, dan saya menang waktu itu ya, menang waktu itu. Gugat hak asuh anak dan lain sebagainya gitu, saya menang karena memang perselingkuhan itu ada gitu. Adapun belakangan saya yang kalah itu lain cerita lagi. Belakangan dia gugat hak asuh anak lagi karena saya tidak mau ribet. Ya udah, anak ya nggak apa-apa, kalau dia memang pengen mengasuh anaknya ya udah silakan saja gitu. Saya 2 pertemuan terakhir kan dia naik banding ya, gugat hak asuh anak berikutnya gitu, yang nggak masalah kalau memang dia bisa bertanggung jawab. Saya tidak melihat dia sebagai ibu yang jelek, tidak, jadi tetap ibu yang baik gitu kalau saya juga. Nah itu pun saya kemukakan bahwa anak itu yang milik ibunya memang betul gitu. Karena kita nggak pernah melihat anak ayam bersama ayam jago kan, pasti anak ayam bersama induknya gitu. Nggak ada anak ayam bersama ayam jago, nggak ada. Jadi sangat disayangkan di sini juga ada gontok-gontokan antara Mbak Imbong dengan Paula bahwa anak asuh harus sama Mbak Imbong. Yang nggak begitu, anak asuh itu harus tetap sama ibunya gitu. Walaupun misalnya Ahmad Dhani dan lain sebagainya, anak asuh harus tetap sama ibunya. Jadi yang tadi saya bilang, karena ibu yang melahirkannya, dalam Islam itu ibumu baru bapakmu gitu. Ibumu baru bapakmu gitu. Jadi nggak ada ceritanya anak ayam bersama ayam jago, nggak ada. Anak ayam ya pasti bersama induknya gitu. Tetap harus milik yang melahirkannya siapa, Paula gitu. Anak-anaknya harus bersama ibunya gitu. Makanya saya walaupun menang di dalam pertama, tetapi ketika mantan istri saya mengajukan banding, saya ya udah sok aja gitu kalau mau mengasuh anak, asal saya boleh bertemu dengan mereka gitu. Saya tidak ribet orangnya gitu. Saya tidak ribet orangnya, asal saya jangan dihilangkan statusnya sebagai ayah biologis gitu. Gitu. Ya, anak itu tetap milik ibunya, walaupun misalnya Ahmad Dhani dan lain sebagainya. Anak itu tetap milik si Bunda Maya Estianty ya, tapi nasab memang milik bapaknya ya, nasab, kecuali nasab yang tadi nggak jelas ya nasabnya, misalnya ini diragukan bahwa ini anak selingkuhan atau bukan. Nah itu kalau nasab memang nasab ke ayahnya, tapi anak ya milik yang melahirkannya gitu. Makanya ada ibu kandung gitu, kayak ayah kandung. Ayah kandung memang tidak mengandung kan sebetulnya secara ini, tapi memang ayah kandung ada, tapi karena ayah itu perannya cuma menitipkan aja gitu. Tapi yang lebih utama peran yang itu adalah ibunya, mendidiknya, menyuapinya, bangun tidur malamnya, kemudian memberi susunya gitu kan. Itu yang lebih berhak gitu. Makanya dalam Islam benar, ibumu baru bapakmu. Bagaimanapun sejelek-jeleknya ibu, tetap ibu gitu, tetap harus dihormati gitu. Jadi nggak ada istilah ibu walaupun bagaimanapun tetap dia melahirkan anak-anaknya itu dengan mempertaruhkan nyawanya gitu. Bahkan kalau meninggal, bagaimanapun posisi ibunya, kalau meninggal ibunya pas saat melahirkan, dia mati syahid gitu ya, mati syahid ya, disebut mati syahid kalau melahirkan anak, berjuang kemudian meninggal pas melahirkan, itu disebut mati syahid gitu. Jadi makanya patut disayangkan kalau si Mbak Imbong ini menggugat hak asuh anak. Dia ngapain gitu, dia bisa berkarya lebih baik lagi gitu.
tanpa harus jauh dari anak-anak. Ya asal si Paula juga gak boleh melarang Mbak Im Wong untuk main gitu ya. Yang banyak kejadian adalah setelah hak asuh anak, si orang tuanya atau bapaknya itu tidak boleh ketemu, dipersulit dan lain sebagainya. Itu pun yang terjadi dengan saya. Dengan mantan saya yang pertama, saya sulit untuk bertemu anak saya gitu. Saya sulit sekali bertemu sampai berapa tahun saya. Padahal pas perjanjian itu misalnya pas SMP saya yang mengasuh anak itu tidak terjadi. Kalau setelah diasuh oleh ibunya itu terus ibunya gitu. Kadang ada yang melanggar perjanjian seperti itu ya. Karena waktu itu saya harusnya gantian ya. Ketika SD dengan ibunya, setelah SMP harus sama bapaknya gitu. Tapi tidak terjadi ketika sudah berjalannya waktu, itu kadang ada yang melanggar perjanjian, mengkhianati, ya itu dosa dia ya, dosa dia kan seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini pertama Mbak Im Wong harus minta maaf, mengklarifikasi pernyataannya, karena ini sudah perbuatan tidak menyenangkan, fitnah dan lain sebagainya, dan bisa masuk penjara Mbak Im Wong gitu, karena dia telah menyebarkan berita bohong atau berita palsu bahwa seolah-olah bahwa Paula melakukan perselingkuhan, padahal dia sendiri tidak yakin. Kalau cuma duduk bareng dan lain sebagainya, belum dibilang perselingkuhan, agak susah gitu membuktikan perselingkuhan. Dan perzinahan itu hukumannya itu dirajam dan lain sebagainya, itu memang harus ada yang menyaksikan mereka berselingkuh, menyaksikan itu. Salah satunya saksinya itu harus bisa melihat memang dia berselingkuh, berzina, masuk kamar misalnya melakukan gitu ya. Kalau ada CCTV berarti dia masuk kamar gitu. Kalau hukum barat ya, hukum Eropa seperti hukum Belanda itu seperti itu, kalau dia masuk kamar berduaan itu baru dibilang selingkuh, karena tidak ada kepentingan si misalnya karyawan tersebut masuk kamar. Kalau menurut yang beredar, saya juga belum tahu ya, katanya CCTV-nya baru dia nonton bareng. Ya nonton bareng apa sih, saya juga sering nonton bareng dengan karyawan saya kayak gitu ya. Segitu aja dari saya, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang. Demikian, semoga ini menjadi klarifikasi bahwa tidak benar bahwa Paula melakukan perselingkuhan, bahwa itu mungkin hanya kesalahpahaman. Jadi dalam hal ini Mbak Im Wong harus secara gentle meminta maaf, karena ini sudah membuat gaduh seluruh Indonesia. Ya betul kata Paula, itu akan meninggalkan jejak digital yang kurang baik kalau misalnya perselingkuhan itu tidak diklarifikasi. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.